Halo semuanya, di pertemuan 2 ini untuk mata kuliah Kapital Selekta, saya akan membahas terkait dengan konsep multimedia, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama sesuai dengan yang saya sampaikan minggu lalu, yaitu 1. Mengklasifikasi macam media, 2. Menganalisa bentuk media, dan 3. Merinci ciri khas dari media itu. Pertama, sebagai pendahuluan, kita harus tahu apa itu multimedia, di mana secara etimologis multimedia berasal dari 2 kata, yaitu multi yang artinya banyak dan atau bermacam-macam, dan juga media yang berarti sesuatu yang bisa dipakai untuk membawa atau menyampaikan sebuah pesan atau informasi, di mana secara sederhana multimedia adalah penggunaan beberapa media yang berbeda secara terintegrasi untuk menyampaikan informasi, pesan, atau hiburan. Dan juga konsep kunci dari multimedia itu sendiri yaitu adanya kata integrasi ya, atau perpaduan dari berbagai elemen media. Dan kalau kita lihat di bawah ini, elemen media itu ada 5. Ada teks atau tulisan, ada gambar atau grafik, ada audio atau suara, ada video, dan juga ada animasi. Jadi integrasi dari kelima elemen media ini yang biasa kita sebut dengan multimedia. Berikutnya kita akan mengklasifikasi macam media berdasarkan indera yang digunakan, berdasarkan teknologi yang digunakan, serta berdasarkan tingkat interaktivitas. Jika kita klasifikasi berdasarkan indera yang digunakan, akan ada 2 indera utama di sini yang digunakan sebagai media secara umum, yaitu media audio, di mana media yang pesan atau informasinya diterima melalui indera pendengaran, contohnya berupa radio, podcast, rekaman suara, atau musik. Berikutnya media visual, yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan untuk menyampaikan pesannya, di mana media visual ini kita bagi lagi menjadi 2, yaitu media visual yang statis atau diam, misalnya foto, gambar, poster, diagram, atau media visual yang bergerak, misalnya film bisu atau animasi tanpa suara. Jadi masih hanya mengandalkan indera penglihatan saja ya, tanpa adanya suara. Kalau gabungan antara suara dan gambar atau suara dan video itu dinamakan dengan audiovisual, di mana media ini merangsang indera penglihatan dan pendengaran secara bersamaan. Contohnya televisi, film dengan suara, video dengan suara, game atau permainan yang juga kita mainkan sekaligus dengan kita dengarkan ya, itu merupakan contoh media audiovisual, di mana saat ini cukup banyak berkembang media audiovisual itu. Berikutnya, jika kita klasifikasi berdasarkan teknologi yang digunakan, ada beberapa macam jenis media. Yang pertama, media cetak. Media yang proses penyebarannya dilakukan melalui proses pencetakan di atas kertas atau bahan sejenisnya. Contohnya surat kabar, majalah, brosur, buku. Lalu ada media penyiaran atau broadcast media. Media yang menyebarkan informasi melalui sinyal elektronik atau gelombang elektromagnetik. Contohnya radio atau televisi. Masih menggunakan sinyal elektronik untuk proses penyampaian informasinya. Lalu media digital atau online, media yang beroperasi dalam format digital dan juga diakses melalui jaringan internet. Contohnya situs web berita, media sosial, platform streaming misalnya YouTube, maupun platform streaming musik ya, contohnya Spotify. Berikutnya, jika berdasarkan tingkat interaktivitas, ada yang namanya media linear, di mana pendengar atau penerima informasinya bersifat pasif, hanya menerima informasi saja. Contohnya film di bioskop, siaran televisi. Lalu ada media non-linear atau media interaktif, di mana pengguna dapat secara aktif mengontrol dan berinteraksi dengan konten. Pengguna dapat memilih jalur navigasi atau memilih mana yang mau dibuka informasinya, mengklik tautan atau memberikan input. Contoh yang paling umum website, ada juga game, ada juga ensiklopedia digital maupun media pembelajaran interaktif. Berikutnya media hiperaktif, ini perkembangan dari media interaktif di mana terdapat struktur elemen yang saling terhubung atau hyperlink ya.
Jadi dari satu media dia terhubung ke media yang lainnya. Contohnya website dengan penggunaan World Wide Web. Berikutnya ciri khas media. Ada beberapa ciri khas media. Jika kita lihat di sini ada dari media cetak, penyiaran maupun media digital, di mana ciri khas utama media cetak yaitu memiliki teks atau gambar statis, dapat disentuh tentunya, bisa diproduksi massal, dan informasinya cenderung mendalam dengan kelebihan dan kelemahan. Misalnya kelebihan itu tahan lama, dapat dibaca berulang, tidak memerlukan perangkat khusus. Tapi kelemahannya produksi dan waktu distribusinya yang membutuhkan waktu, ya. Jangkauannya terbatas secara geografis juga, kurang interaktif, dan juga kekurangan dalam biaya cetak yang cukup mahal. Kalau media penyiaran, ciri khas utamanya memiliki jangkauan yang luas dan serentak, bersifat sekilas, ya, karena informasi disampaikan satu kali biasanya, atau kita kalau mau menunggu informasi itu disampaikan ulang, berarti kita harus menunggu beberapa waktu, dan juga mengandalkan indera pendengaran atau audio visual. Kelebihan dari media penyiaran yaitu menjangkau audiens yang sangat besar secara bersamaan, memiliki kekuatan emosional yang kuat karena biasanya menggunakan intonasi, menggunakan tone suara yang khusus untuk berita tertentu. Lalu kelemahannya, informasi bersifat sementara, lalu biaya produksi dan penyiaran yang cukup tinggi, audiens tidak dapat mengulang informasi dengan mudah, harus menunggu sampai si pembawa informasi tadi mengulang lagi informasinya, dan komunikasinya yang masih satu arah. Lalu media online atau media digital, ciri khas utamanya dia itu interaktif, berbasis jaringan, kontennya dapat diperbarui secara real time, sifatnya multimedia, menggunakan lebih dari satu elemen, dan jangkauannya lebih luas atau secara global. Kelebihannya tentu saja interaktivitas tinggi, kita bebas memilih, klik, menekan tombol atau mencari informasi apapun, tidak harus urut. Lalu umpan balik cepat dari audiens melalui kolom komentar, like, dislike, sharing. Biaya distribusi relatif lebih murah, dan juga adanya personalisasi konten. Kalau kelemahannya biasanya atau pastinya memerlukan akses internet dan perangkat, ya, jadi kita harus ada internet, kalau nggak ada kita nggak bisa dapat informasinya. Berikutnya informasinya juga bisa jadi tidak akurat, ya, karena informasi itu cepat berkembang, jadi menimbulkan celah berupa hoax, ya, informasi pesan yang bisa dibuat tapi infonya tidak benar, dan juga isu privasi serta keamanan data. Ini yang menjadi kelemahan dari media digital atau media online. Berikutnya kita akan menganalisis bentuk media, di mana untuk menganalisis bentuk media berarti kita melakukan penguraian dan interpretasi terhadap bagaimana sebuah pesan di media itu disusun dan apa dampaknya bagi audiens. Analisis dapat kita lakukan dengan beberapa pendekatan, bisa kuantitatif, analisis kualitatif, framing, dan analisis pengguna. Kalau kita bahas satu persatu, kita akan mulai dengan analisis kuantitatif, berfokus pada data yang dapat diukur secara numerik, misalnya menghitung berapa banyak sih orang yang melihat media sosial kita, berapa banyak pendengar radio itu dalam siaran tertentu, berapa banyak orang melihat sebuah siaran televisi, ya, itu bisa dihitung. Kita bisa menganalisa terkait media atau informasi yang kita gunakan dengan menghitung jumlah orang, jumlah suka, jumlah tidak suka, jumlah komen, maupun jumlah sharing. Berikutnya analisis kualitatif. Di sini berfokus pada makna di balik konten. Dibagi menjadi 3 metode, yaitu analisis isinya, wacananya, dan juga semiotikanya. Kalau isi berarti mengidentifikasi tema, pola, dan kecenderungan dalam sebuah konten. Analisis wacana berarti mempelajari bagaimana bahasa dan teks itu digunakan untuk membangun makna atau merepresentasikan dunia dari sudut pandang tertentu. Dan analisis semiotikanya berhasil menganalisis tanda simbol yang digunakan dalam media, baik visual maupun verbal, dan juga menganalisis bagaimana tanda tersebut menghasilkan makna. Berikutnya analisis framing, yaitu mempelajari bagaimana media itu bisa membingkai sebuah isu atau peristiwa dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu dan mengabaikan aspek lain. Jadi semacam dibingkai,
dikotakin, mana yang mau ditonjolkan, mana yang mau tidak diperlihatkan. Dimana di sini harapannya yaitu orang yang melihat berita yang sudah di framing tadi itu dapat terpengaruh dan terbawa oleh isu tersebut. Berikutnya analisis pengguna, yaitu menganalisis bagaimana pengguna berinteraksi dengan media, apa motivasi dari penggunanya tadi, bagaimana media tersebut mempengaruhi perilaku dan juga persepsi dari penggunanya. Berikutnya terkait dengan kegiatan praktikum, ya di sini kalian bisa mencari informasi dari 10 orang pengguna media sosial tertentu, misalnya TikTok atau Instagram. Ya, kalian bisa menentukan media sosialnya terkait informasi apa yang sering dilihat dan juga kenapa mereka lebih memilih media sosial tersebut, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan informasi orang cenderung melihat TikTok itu sukanya dari apa, informasi apa yang ingin mereka dapatkan dari TikTok. Begitu juga dari Instagram atau mungkin dari YouTube atau mungkin dari Facebook. Ya, sehingga nanti kalian bisa menganalisa dengan 4 macam analisa tadi itu, kira-kira media apa yang disukai orang dan jenis informasi apa yang disukai orang tersebut. Berikut referensi yang digunakan untuk materi ini, dan untuk selanjutnya kita akan mulai masuk ke genre cerita dan juga ciri khas berbagai genre cerita. Jadi di 1-2 kita membahas media, asal-usul media dan juga multimedia. Di pertemuan 3, 4, 5 kita akan ke genre, dan nanti 6 dan 7 kita akan mencoba mengkorelasikan antara genre dan media. Demikian materi kali ini. Terima kasih.